Assalamualaikum Bu Roro, selamat sore. Waalaikumsalam Ibu, sore juga Bu. Gimana kabar hari ini? Insya Allah, Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat ya, semangat ya. Suasana hatinya Semangat. gimana Bu Roro? Suasana hatinya senang campur-campur Bu. Campur-campur luar biasa. Mudah-mudahan percakapan kita hari ini bisa campur-campurnya itu bisa membawa dampak yang bahagia. Amin. Amin. Oke. Pada kesempatan hari ini adakah hal yang ingin disampaikan oleh Bu Roro? Ada Bu, jadi saya bermasalah ketika mengajar di kelas ya Bu. Mm-mm. Jadi penerapan pembelajaran itu kalau untuk di bidang pedagogiknya, saya merasa saya berhasil menarik perhatian siswa sehingga siswa tuh semangat ketika pembelajaran saya di Mm-mm. kelas. Namun ketika siswa terlalu excited juga ternyata tuh dampaknya tuh buruk gitu Bu. Jadi ternyata apapun yang kita lakukan tuh ada dampak negatif dan positifnya. Kurang lebih seperti itu Bu. Oke, jadi ada dampak positif, ada dampak negatif. Kemudian bagaimana caranya Bu Roro untuk menanggulangi dampak negatif ketika Bu Roro melakukan kegiatan pembelajaran? Untuk sementara tadi ketika di pembelajaran kan lagi asik Bu ya, antusiasmenya sangat amat menyenangkan gitu Bu. Jadi anak tuh bener-bener merasa bahagia, semangat di kelas sampai bener-bener ini ini jatah saya gitu. Saya tuh yang bisa bahkan kelompok itu sampai gak ada yang boleh maju, saya lagi gitu karena asik Bu. Cuman dampak negatifnya kan mereka terus kayak kurang ada rasa sopan santun, toleransinya ke teman lain kan Bu, merasa dia yang paling bisa, kurang lebih seperti itu Bu. Jadi untuk menanggulanginya tadi cuman kayak tarik nafas dulu, apa Ibu ya, mindfulness. Cuman ternyata mindfulness yang saya lakukan tuh tidak seberhasil atau tidak sememuaskan yang saya idam-idamkan, kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, jadi Bu Roro kan punya idaman, aduh mindful saya ini nggak berhasil nih, saya punya idaman. Idamannya seperti apa Bu? Yang diharapkan sama Bu Roro itu seperti apa? Ya, Kondisi yang kalau ideal. pembelajaran ya Bu, kalau kondisi yang ideal atau pembelajaran yang saya harapkan adalah semuanya berjalan berjalan lancar ya Bu ya, baik-baik aja. Tapi kenyataannya kan namanya anak tuh tidak bisa ditebak. Ketika hari ini melakukan A, besok B, ada aja hal-hal baru yang mereka lakukan gitu Bu. Jadi Iya. ketika saya menginginkan kelas yang kondusif, kelas yang sangat amat menyenangkan. Tapi ternyata ketika kelas ini menyenangkan dan dalam pembelajaran eksaknya tuh mereka benar-benar antusias, di sisi negatifnya itu dampaknya Bu, menyebabkan mereka tuh kurang adanya toleransi antar teman, ke guru pun ya kurang, sopan santunnya sedikit berkurang. Jadi saking senengnya tuh, wah gitu. Jadi euforia mereka tuh terlalu berlebihan gitu bukan excitednya. Jadi saat tadi sempat kayak mindfulness yang kita lakuin, tarik nafas dulu, kadang kayak ice breathing tepuk satu gitu. Tujuannya biar mereka tuh reda di antusiasme yang tinggi tersebut. Tapi kenyataannya itu tidak berjalan gitu Bu. Mindfulness yang saya pikir bisa meredakan emosinya mereka, tidak gitu. Ya emosi Bu, harusnya kan aku yang dapat poin 100 gitu. Kurang lebih seperti itu Bu tadi. Berarti dalam hal ini Bu Roro butuh motivasi ya. Kira-kira motivasi apa agar kegiatan KBM itu tadi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian anak-anak yang luar biasa itu bisa kita kondisikan itu motivasi. Kira-kira motivasi yang seperti apa yang Bu Roro harapkan? Motivasinya kurang lebih jelas dari kepala sekolah ya Bu. Kalau misalkan seorang guru tuh kalau nggak dampingi kepala sekolah tuh saya yakin pasti kayak aduh mau ngapain gitu. Jadi motivasi pertama dari kepala sekolah, motivasi kedua ya dari diri sendiri, dari faktor internal maupun eksternal. Dari faktor eksternal lainnya kalau misalkan ada tamu atau apa, kalau anak-anak nggak sopan juga kan jelas kayak yang Nak, malu nggak sih, Nak, kalau kamu nggak sopan, yang malu tuh malah gurunya. Gurunya ngajarin nggak sih tata krama, sopan santun, budi pekerti, gitu kan ya, Bu ya. Terus kalau dari sisi internal dalam diri saya sendiri adalah rasa tanggung jawab saya, karena kan meskipun bukan anak saya kandung, tapi mereka adalah anak didik saya. Kalau misalkan anak didik saya kok sampai nggak punya sopan santun, nggak punya tata krama, aduh betapa betapa saya merasa, ya Allah, saya ngapain di sekolahan, kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi motivasinya ya lagi-lagi diri sendiri, eksternalnya di antara kalau eksternalnya ada kepala sekolah, karena kepala sekolah jelas kayak yang itu kok kayak gitu sih anaknya gitu. Kadang-kadang kita mendapat teguran kurang lebih seperti itu Bu. Iya. Jadi setelah melakukan kegiatan pembelajaran, kita perlu motivasi dari kepala sekolah. Kemudian metode pembelajaran yang dapat dilakukan Bu Roro agar metode pembelajaran itu bisa berhasil itu apa kira-kira?
Sebenarnya gini Bu, jadi setiap kali metode pembelajaran semuanya saya lakukan. Maksudnya apa? Karena kita akan mengevaluasi apa sih yang dibutuhkan anak, kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan ini tadi saya menggunakan metode TPACK, tujuannya adalah teknologi pedagogikal. Jadi anak-anak tuh akan tertarik dengan teknologi yang saya gunakan. Ketika saya menggunakan teknologi, anak-anak akan tertarik, menarik. Teknologi yang saya gunakan menarik, anak-anak pun tertarik, mereka merasa nyaman, mereka merasa senang. Jadi ketika metode pembelajaran tersebut saya gunakan, besok berganti Bu, karena kan jelas ada varian baru Bu ya, varian rasa baru setiap harinya. Jadi selalu berganti terkait pendekatan ataupun metode pembelajaran. Yang pendekatan yang nggak bakal ganti adalah tentang saya ke anak-anak gitu Bu. Jadi misalnya pendekatan personal atau interpersonal ke anak-anak. Jadi tujuannya besok mau belajar apa nih gitu. Meskipun kita tahu kalau besok pelajarannya ada IPAS umpama, tapi kita sudah ada pendekatan terlebih dahulu, besok mau belajar kayak gimana nih gitu. Tujuannya adalah biar anak-anak itu merasa nyaman dulu di kelas. Aku menantikan pelajaran besok nih, besok bakal ada ini, kurang lebih seperti itu Bu. Oke, keren. Mantap Bu Roro ya. Selanjutnya Bu Roro, setelah melakukan pendekatan, kalau metode pembelajaran yang sudah dilakukan, seberapa keberhasilan pendekatan atau metode Bu Roro yang lakukan itu, menurut Bu Roro rating yang nilai yang pas untuk Bu Roro itu nilai keberapa? Oke Bu, saya sedikit mengapresiasi diri saya sendiri Bu ya, dengan tujuan memotivasi diri sendiri. Saya merasa untuk pendekatan di bagian pedagogik atau pengetahuan, ilmu pengetahuan untuk anak, saya merasa pendekatan yang saya lakukan sudah termasuk bisa menarik anak, sehingga rate-nya mungkin di 3, antara 1 sampai 4 saya sudah merasa di 3. Namun untuk KSE, hal-hal tidak terduga anak dan saya mengatasinya itu saya masih merasa kurang dari 3. Karena apa? Hal-hal tidak terduga ini tadi tuh benar-benar di luar nalar seorang guru. Jadi maksudnya kita nggak akan, apa yang dilakukan anak itu tidak bisa kita tebak gitu maksudnya. Benar, Jadi benar. ya, terutama kontrol terhadap diri saya sendiri Bu ya, ketika ngeliat anak melakukan sebuah kesalahan, astagfirullahaladzim, kita nahan gitu nggak sih Bu? Oh Jadi iya. itu, jadi kurang lebih untuk kontrolnya ke anak-anak, saya merasa kurang karena anak-anak ada hal-hal baru setiap harinya. Kalau saya sendiri untuk mengontrol diri saya biar bisa memahami anak-anak sudah berusaha semaksimal mungkin dengan penerapannya KSE yang kita pelajari selama ini di pendidikan guru penggerak juga. Namun kenyataannya tidak semua terimplementasikan dengan baik, kurang lebih seperti itu Bu. Jadi kadang, waduh aku udah nyoba ini nih kayak mindfulness nih, contohnya suruh dengerin musik, Bu aku ngantuk, tidur, kurang lebih seperti itu lah Bu gambaran-gambaran kecilnya. Oke, oke Bu Roro. Kemudian untuk meningkatkan rating Bu Roro dari 1 sampai 3, adakah langkah-langkah atau adakah keinginan Bu Roro untuk meningkatkan rating gitu? Jelas Bu ada, pasti ada. Jadi langkah-langkah yang saya gunakan untuk meningkatkan ratingnya adalah untuk dari dalam diri saya sendiri adalah saya terus belajar. Maksudnya terus belajar adalah pengetahuan tuh nggak ada habisnya. Jadi ilmu tuh selalu akan ada dan ada. Jadi ketika saya merasa intinya sih tidak boleh merasa puas meskipun saya merasa anak pada hari ini menggunakan metode pendekatan TPACK anak-anak sudah semangat nih, sudah antusias, sudah baik dan sebagainya. Tapi saya tidak puas, saya nggak cuma cukup anak-anak semangat doang, saya inginnya anak lebih dari ini, kurang lebih seperti itu Bu. Jadi kalau ditanya apa sih yang buat saya mempertahankan itu dan apa yang membuat menaikkan rate saya diri saya sendiri adalah ya saya terus belajar Bu, rasa penasaran dan tidak puas gitu. Tidak puas tuh dalam arti bukan tidak bersyukur Bu ya, maksudnya Iya, kalau ada yang lebih kenapa harus gini-gini aja kan gitu. Kurang lebih benar seperti itu Bu. sekali. Kemudian rencananya kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Bu? Kalau untuk KSE-nya mungkin setiap hari, setiap pagi akan ada sedikit pendekatan pagi sebelum memulai pembelajaran, sebelum literasi yang setiap pagi kita lakukan, kita sudah literasi membaca surat-surat pendek, akan ada sharing antar guru dan murid. Maksudnya ya nanti anak-anak akan mengeluh kesahkan gitu. Biasanya anak-anak akan cerita, "Bu, aku tadi begini, Bu, aku tuh begini," gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Bu. Ketika kita give and take lah, Bu, ketika kita memberi, kita juga akan menerima. Jadi saya memberi sebuah kelegaan buat siswa, saya pun akan menerima sebuah hadiah juga dari siswa, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian untuk kegiatan yang Bu Roro lakukan, rencana-rencana yang Bu Roro lakukan, adakah seseorang yang membantu untuk melakukan rencana-rencana Bu Roro agar kegiatan KBM itu bisa berjalan dengan sesuai yang Bu Roro harapkan? Ada Bu, jelas ada yang membantu kayak misalkan dari sekolah, rekan sejawat, dalam artian rekan sejawat gimana, nah kita sama-sama sharing besok, tahu nggak sih aplikasi ini apa gitu. Terus kalau misalkan untuk kayak
kayak PSE-nya, tentang kesopanan, kedisiplinan juga, bekerja sama dengan kepala sekolah. Jadi semuanya saling terkait, Bu, semuanya saling terkait dan terikat serta saling membantu dan mendukung ya, Bu. Kurang lebihnya kalau diri saya sendiri ya saya mencari tahu. Jadi, Bu, bisa tolong nggak sih untuk aplikasi itu bagaimana cara penggunaannya? Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke. Tapi dalam hal ini teman-teman kepala sekolah itu selalu mensupport, Bu, ya. Support, Bu, alhamdulillah support semua. Luar biasa, Jadi mantap. mendukung. Luar biasa. Kemudian adakah waktu yang dibutuhkan untuk membuat rencana-rencana ke depan agar yaitu kembali lagi kegiatan pembelajaran yang diharapkan Bu Roro itu bisa sesuai dengan apa yang Bu Roro harapkan? Jelas ada waktunya, Bu. Karena kan nggak instan ya, Bu, ya, semua bertahap dan ketika anak kan tidak bisa ditebak, Bu, hari ini kita ada permasalahan di A nih. Ketika ada permasalahan di A kita bisa menuntaskannya. Besok ganti hari ada masalah B lagi. Jadi akan terus butuh waktu dan karena ya manusia adalah pembelajar sepanjang hayat, Bu, apalagi Betul anak-anak. sekali. Jadi terus akan ada hal baru terus setiap harinya. Kayak gitu, Bu. Iya, mantap Bu Roro ya. Selanjutnya Bu Roro, kira-kira kapan nih mulai melaksanakan rencana itu? Kalau untuk melaksanakan rencana sebenarnya sudah, Sudah. cuman untuk lebih 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 intens dan lebih lebih bisa dipertanggungjawabkan lagi insya Allah setiap hari, Bu. Jadi setiap kita sebelum memulai pembelajaran kita usahakan akan ada sharing, pendekatan, kalau bahasa lainnya kultum lah, Bu, dikit-dikit. Tapi ya bukan kok langsung kultum kita menceramahi anak, enggak. Jadi pakai metode kita sharing, pendekatan ke anak-anak gitu, Bu. Oke, mantap. Kemudian harapan Bu Roro nih ke depannya setelah rencana yang dilakukan, kemudian langkah-langkah yang dilakukan bersama teman-teman, bersama tim tuh kira-kira harapannya bagaimana? Harapannya adalah anak-anak tuh bisa bukan cuma memahami, Bu, ya, tapi menerapkan apa yang telah mereka pelajari gitu, Bu. Entah itu dari segi pelajaran, pendidikannya, dari segi moral, dari segi etika. Jadi anak-anak tuh nggak cuman kok belajar A, I, U, E, O Iya. atau membaca dan menulis, karena anak juga butuh butuh sosialisasi gitu. Jadi butuh ya seperti halnya kita di kurikulum Merdeka yang kita ketahui bersama, Bu, ya, ada apa Bu namanya berpikir kritis, bergotong royong gitu kan, Bu, di kelima itu tadi. Jadi sedikit-sedikit berusaha menerapkan itu ke siswa karena memang pada dasarnya suatu saat nanti siswa akan bertemu dengan manusia lainnya ya, Bu, ya. Jadinya memberi mereka modal, maksudnya modal setidaknya mereka bisa bernalar kritis ketika mereka bertemu dengan seseorang, mereka bisa membuat hal-hal baru gitu, Bu. Mantap. Nah, selanjutnya Bu Roro, setelah harapan itu tercapai, tentunya kita punya komitmen ya. Kira-kira komitmen yang dilakukan Bu Roro ke depannya itu apa? Insya Allah saya akan terus melakukan kegiatan tersebut, maksudnya kegiatan tersebut, rencana yang setiap pagi akan saya lakukan, terus kegiatan-kegiatan seperti merancang pembelajaran untuk lebih 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 ditingkatkan lagi proses pembelajarannya, tidak stuck di satu metode atau satu pendekatan seperti TPACK, mungkin ke pendekatan-pendekatan yang lain seperti STEAM dan sebagainya gitu. Jadi insya Allah akan konsisten, Bu, konsisten untuk melakukan perubahan-perubahan atau pembiasaan setiap pagi gitu, kurang lebih seperti itu, Bu. Iya, insya Allah dengan komitmen yang dilakukan bisa sesuai dengan harapan kita ya Bu ya. Tentunya Nih, selanjutnya Bu Roro nih yang terakhir nih, bagaimana perasaan Bu Roro setelah kita melakukan percakapan kali ini? Masya Allah, Bu, senang banget. Jadi kayak kayak abis pecah telur gitu, Bu. Apa yang unek-unek tadi, habis lelah, habis capek, habis ya Allah aku hari ini gini banget ya, gitu. Bisa terpecahkan. Tadi Bisa terus gimana, Bu? tadi saya lihat aktivitas Bu Roro tuh memang luar biasa ya. Ada kuliah S2 ya Bu ya. Kemudian dari pagi saya lihat story-nya memang luar biasa ya Bu ya. Jadi ya mudah-mudahan Bu Roro diberi kesehatan, sukses selalu. Kemudian ada hal lain nggak kira-kira yang ingin Bu Roro sampaikan? Terkait pembelajaran ya, Bu. Iya. Eh, ketika belajar tuh kadang kita merasa kayak itu bukan terlebih maaf ya, Bu, ya, ini bukan ini maksudnya gini, ketika kita merasa anak orang ini gitu, ada beberapa yang anak orang ini nggak bisa nggak apa-apa gitu kan, tapi semua tergantung kembali lagi ke orangnya. Ketika personal itu merasa mereka memiliki tanggung jawab, jadi jangan setengah-setengah. Kalau sudah mengampu sanggup menjadi guru ya tolong diselesaikan tanggung jawabnya, kurang seperti itu, Bu. Terus harapan saya untuk anak-anak saya juga bukan berarti
ketika saya marahnya bukan marah kok gimana-gimana Bu, maksudnya marah tuh berarti saya masih peduli dan sayang. Jadi Iya. harapannya untuk anak-anak saya adalah mereka tuh benar-benar bisa memahami makna hidup, mereka bisa mengerti ternyata tuh pembelajaran seperti ini loh, pembelajaran sepanjangnya seperti ini gitu. Ketika saya ditegur berarti saya masih disayangi oleh guru saya gitu, Bu. Masya Allah, Bu Roro, pokoknya semangat ya Bu Roro ya. Mudah-mudahan apa Amin. yang dilakukan Bu Roro dari persiapan, rencana, kemudian mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang Bu Roro harapkan. Oke, luar biasa Bu Roro percakapan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya dari saya, Amin. atas segala kekurangan, saya mohon maaf ya Bu Roro ya. Mohon maaf Sama-sama ada Ibu. kesalahan yang saya sampaikan, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Oke, sampai jumpa Bro Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum, Bu Titin. Waalaikumsalam Bu Roro. Masya Allah, sumringah banget sih, Bu. Tapi kok kayak ada beban Alhamdulillah. begitu. Ya, begitulah kira-kira. Capek banget lah Bu hari ini. Luar biasa Bu, karena memang aktivitas yang luar biasa, tuntutan yang luar biasa gitu ya. Terutama tuntutan dari guru-guru saya. Luar biasa sekali. Masya Allah banget nih, Bu. Tadi kan dari pagi telepon nih. Iya. Telepon, katanya pengen ngobrol langsung. Ada yang mau diobrolin apa sih, Bu? Kenapa, Ibu? Ceritanya pengen banget mungkin ada gambaran nanti yang bisa memecahkan masalah saya ya Bu Roro ya. Ini terkait salah satu guru, teman-teman guru nih. Ketika kami sudah melakukan kesepakatan sekolah itu kan mempunyai kesepakatan nih. Kita buat kesepakatan, yang lain teman-teman it's okay, no problem, dan ternyata ada salah satu guru yang memang susah sekali mengikuti kesepakatan kelas itu. Jadi aku sampai kadang-kadang aduh gimana sih ini bunda satu ini, ayo dong semangat, kesepakatan kelas ini harus kita jalankan karena kita sebagai seorang guru ini kan, seorang guru itu memang harus digugu dan ditiru gitu kan. Tapi ada salah satu guru yang benar-benar bikin tensi gitu. Jadi, ibu guru yang membuat tensi itu apakah ada problem di rumah atau di sekolah yang mungkin ibu perlu evaluasi? Iya. Jadi sebelumnya ketika sudah beberapa kali ya terkait kesepakatan kelas, contohnya nih misalkan ketika kita melaksanakan piket kelas, piket sekolah. Jadi guru yang piket itu memang hadir di sekolah itu pukul 6.30, jam setengah 7 guru itu yang piket itu harus sudah stay di sekolah. Kemudian setelah piketnya tuh nggak cuman piket nunggu apa namanya, nggak cuman nunggu anak-anak datang salaman, itu tidak, karena tugas seorang guru ketika mempunyai tanggung jawab piket itu tugasnya tuh satu hari. Contohnya ketika kita ngawas sholat duha, ngawas sholat duhur, dan ngawas sholat asar. Jadi tanggung jawab seorang guru yang piket itu memang kan, yang piket kan nggak cuma satu nih, ada 4, 5 bahkan satu harinya itu. Jadi salah satu guru ini kadang membuat cemburu dengan guru yang lain. Ketika saya panggil, saya dudukkan, Bun kenapa sih kok ketika piket Bunda nggak piket, dengan jawaban yang maaf ya Bun kesiangan, selalu hanya dengan kesiangan. Iya, alasannya kenapa? Alasannya ya karena di rumah sibuk, ini itu. Akhirnya saya coba untuk carikan solusi. Kira-kira Bunda punya ini nggak sih, inisiatif, mohon maaf nih Bunda, saya tanya sampean Bu, saya sampai nanya, Bunda tuh bangun jam berapa sih, mohon maaf ya, tapi sambil guyon bahasa saya, emang Bunda bangun jam berapa sih? Sebenarnya udah pagi loh Bun, tapi tetap aja ada aja seperti itu Bu. Ada aja hal-hal yang bikin terlambat gitu. Bahkan kejadian itu tuh nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan hampir mulai dari tahun ajaran baru bisa dipastikan beliau ini cuma 1 kali dalam melaksanakan tugas piket yang benar-benar sesuai dengan jadwal. Sampai teman-teman, Bun gimana sih Bun si A ini Bun? Ya udah, nanti saya coba lagi deh untuk lakukan pendekatan yang lebih lagi sama beliau gitu. Dari yang Ibu ceritain tadi kan ternyata Ibu sudah memberikan sebuah solusi alternatif ke salah satu guru Ibu. Dari solusi alternatif yang telah Ibu kasih itu apakah tidak ada perubahan atau apa hal yang dilakukan oleh Ibu A yang Ibu maksud tadi maksudnya? Iya, sebelumnya tuh memang benar-benar luar biasa ya Bu ya. Aku sampai mumet ya Bu.
saya minta coba bangun pagi dengan alasan ketika saya udah coba bangun pagi sih Bun, tapi ternyata ada aja misalkan sakit perut lah, inilah. Jadi akhirnya tetap terlambat. Oh gitu, ya gitu. Akhirnya dengan saya sampai buat gini, buat guru-guru yang memang bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan sekolah, saya kasih rewards. Saya coba buat kasih rewards buat mereka. Tapi alhamdulillah sih memang ada beberapa guru yang it's okay semangat. Tapi ada yang malah gini. Mungkin buat apa ya? Ketika saya memberikan rewards kepada seseorang, itu saya baru sadar, wah, ini mungkin kesalahan ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Haryanto waktu kita melakukan kopdar itu kan, ketika kita memberikan reward berupa barang, itu kan menimbulkan mungkin iri gitu ya. Nah di situ saya sadar, pernah saya buat reward buat guru, pokoknya yang melakukan kesepakatan sesuai dengan kesepakatan kita saya kasih reward gitu kan. Memang ada beberapa guru yang iri lah caranya, nggak dia loh dengan bahasa seperti itu. Akhirnya reward itu saya tarik kembali, tapi tetap apa ya, saya selalu memberikan kata-kata positif agar mereka itu tetap semangat. Dan kata-kata positif itu saya berupa kata yang ya mungkin bisa disebut kata kasih sayang lah buat mereka itu. Ayo toh Bunda, ayo toh sayang. Tapi kan aku kalau dengan guru-guru itu yang dengan pendekatan yang apa ya, mereka tuh nyaman gitu loh dengan saya. Ya ayo tuh Bun, semangat, nanti teman-temannya malu, teman-temannya iri kalau Bunda kayak gitu. Masa sih Bunda nggak malu setiap hari terlambat, malu dengan teman-teman, kemudian malu juga dengan anak-anak, seperti itu. Iya, berarti Ibu sudah melakukan seperti reward, Ibu sudah melakukan pendekatan. Nah, Ibu sudah melihat perubahan dan Ibu belum bisa melihat perubahan dari segala sesuatu yang telah Ibu lakukan. Untuk selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan? Nah, untuk selanjutnya, agar memang guru ini benar-benar bisa melakukan perubahan, saya mempunyai rencana yang memang mungkin bisa disebut ini di luar Nurul ya. Tapi saya memang harus berusaha terus dan berusaha agar guru tersebut merasa diperhatikan dengan saya. Jadi bukan dengan teguran yang Bun masuk ke ruangan saya, itu tidak. Memang selalu ketika beliau sudah pagi nih, saya coba Assalamualaikum Bunda, selamat pagi, yuk bangun yuk. Saya coba chat pribadi, ayo biar kita nggak terlambat, biar Bunda piketnya bisa lebih pagi lagi. Sebelum berangkat itu pagi itu saya coba chat beliau, ayo Bun bangun biar nanti Bunda ke sekolahan, biar piketnya nggak telat lagi, seperti itu. Masya Allah ya Bu ya, ternyata Ibu melakukan hal-hal yang sudah sangat perlu dilakukan sebagai kepala sekolah. Kemudian untuk selanjutnya, ketika sudah ada perubahan nih, apakah guru-guru lain tidak ada yang merasa kok Bunda terlalu dominan ke si A ya gitu? Kemudian cara Bunda mengatasi guru-guru lain yang mungkin akan sekali dua kali juga melakukan hal yang sama, bagaimana? Apakah ada kelanjutannya? Jadi yang Atau untuk meminimalisirnya juga? Jadi yang saya lakukan ini memang seperti chat pribadi itu kan tanpa sepengetahuan guru-guru yang lain. Ketika saya bangun pagi tuh saya coba chat beliau, ting gitu kan. Guru-guru yang lain nggak tahu. Jadi memang cara saya ini di luar Nurul lah bahasanya tuh, agar memang guru-guru tersebut itu mudah-mudahan dengan cara saya ini nanti terus berkelanjutan, itu nanti memang benar-benar merasa waduh Bunda Titin udah bangun ini, oke deh bangun juga, ikut semangat gitu. Berarti sudah ada perubahan kah Bu? Sedikit sih Bu, memang sudah ada perubahan. Terus untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan kalau misalkan belum ada perubahan juga? Mungkin lebih ke ini ya, saya sebagai manajerial, saya akan melakukan sebagai posisi kontrol saya yang saya gunakan, yaitu sebagai kalau penghukum nggak mungkin ya. Sebagai teman sudah saya lakukan. Mungkin harus saya panggil, saya dudukkan, saya berikan SP. Itu. Jadi aksi-aksi rencana-rencana yang telah Ibu terapkan kan sekarang sedang dalam proses nih Bu. Untuk evaluasi kedepannya, apakah hanya satu guru tersebut atau masih terdapat guru-guru lain yang seperti itu, atau memang hanya
hanya untuk orang-orang tertentu atau untuk semua? Jadi seperti gimana, Bu? Jadi Bagaimana? untuk apapun yang saya lakukan itu kan memang butuh cara, metode, karena memang setiap orang itu kan kepalanya beda-beda nih. Penanganannya pun juga pasti beda-beda. Ada yang sekali saya sampaikan hal, misal ada salah satu guru yang melakukan kesalahan, bukan kesalahan ya, mungkin lebih tepatnya melakukan apa ya, Bu ya, di luar kesepakatan itulah. Jadi cara saya menyampaikan mungkin atau cara menegur saya pun juga beda-beda. Jadi nggak harus sama untuk ke semuanya. Dengan setiap guru itu caranya beda-beda. Kalau yang satu ini memang luar biasa gitu kan. Jadi memang pendekatannya itu memang butuh pendekatan yang ekstra, sampai saya japri segala kan. Jadi memang setiap pendekatan ke guru-guru yang lain untuk kedepannya ya, dan bukan kedepannya, yang sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya itu memang pendekatan yang saya lakukan memang caranya berbeda-beda gitu. Oh, gitu. Masya Allah ya, Bu. Jadi kalau Ibu di posisi sebagai pemimpin, pemimpin di sekolah, kemudian Ibu menghadapi dengan berbagai macam kondisi yang seperti Ibu ceritakan tadi, dari ada guru yang kurang memotivasi, ada guru yang kurang mendukung, dari sekian banyak hanya satu gitu ya, Bu. Kemudian tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana aksinya, rencananya. Kemudian untuk tanggung jawab ke depannya, Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk bisa menerapkan hal tersebut? Maksudnya untuk bisa meminimalisir lah, Bu, meminimalisir hal-hal yang tidak Ibu inginkan. Bagaimana? Oke. Jadi hal-hal yang harus saya lakukan yaitu secara konsisten ya Bu ya. Jadi kesepakatan yang sudah saya lakukan itu tetap, kalau dulu kan peraturan ya, sekarang kita nggak Iya, bisa menyebut peraturan, itu adalah kesepakatan kita. Kemudian kesepakatan itu terus kita, ketika kita melakukan rapat, ketika kita melakukan sosialisasi, atau kita melakukan gombel, kesepakatan itu selalu saya bacakan kesepakatan kita, kesepakatan sekolah itu seperti ini, jadi mohon komitmennya. Kalaupun ada misalkan di minggu ini ada beberapa guru yang memang tidak bisa melaksanakan kesepakatan dengan apa ya, tidak mampu melaksanakan kesepakatan sesuai dengan kesepakatan. Jadi mungkin saya di grup WA itu, yuk kita lakukan kesepakatan kita, jangan sampai kita ini sebagai seorang guru eh, apa ya, tidak tidak mengikuti kesepakatan yang sudah kita sepakati, karena kita ini seorang guru adalah seseorang yang digugu dan ditiru. Apapun tiru. yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu semua jadi contoh. Jadi kalau misalkan kita ada peribahasa, kalau guru kencing berdiri pasti murid kencing berlari gitu kan. Jadi setiap ada misalkan ada guru-guru yang memang di luar kesepakatan, saya selalu mengingatkan dengan cara mungkin ya di grup, tapi nggak saya tujukan untuk satu orang. Jadi saya tujukan di grup itu agar mereka selalu ingat dengan kesepakatan kita, seperti itu. Penanganan yang Ibu lakukan termasuk sudah sangat relevan ya, Bu. Maksudnya Ibu bisa menimbang di mana hal yang harus Ibu lakukan dan enggak. Nah, Ibu bisa menempatkan posisinya. Kemudian dari percakapan kita nih, Bu, dari awal sampai akhir, ada nggak sih yang pengen Ibu keluhkan atau masih Ibu pengen omongin lagi gitu? Dari percakapan kita ini sebenarnya sudah luar biasa ya Bu ya, alhamdulillah sudah menemukan titik terang. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang sudah saya lakukan itu bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang memang butuh butuh motivasi gitu ya tentunya. Jadi teman-teman yang pada saat ini ada di posisi sebagai seorang guru, dan saat ini saya di posisi sebagai seorang pemimpin, mudah-mudahan dengan percakapan kita ini nanti memang bisa menjadi komitmen saya, bisa saya kembangkan, kemudian bisa menjadi motivasi buat teman-teman kedepannya, seperti itu Bu. Iya, terima kasih sekali Ibu. Uh, apakah Ibu sudah merasa tenang atau lega atau puas dari percakapan kita, Bu? Alhamdulillah lega sekali Bu Roro, karena memang dari pagi aktivitas saya itu kan memang luar biasa, jadi butuh teman curhat ya. Hari ini kita bisa sharing, kita bisa ngobrol, ketemu teman curhat ya, alhamdulillah Bu. Jadi percakapan kita hari ini membawa manfaat buat saya, bisa menjadikan
apa ya, semangat buat saya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjadi seorang pemimpin yang diharapkan oleh teman-teman. Kemudian saya bisa istiqomah, bisa sabar gitu. Insya Allah, amin. Masya Allah Bu, ya amin banget. Ibu sudah menceritakan keluh kesah Ibu kepada saya gitu. Apakah setelah ini kita masih bisa bertemu lagi atau mau sudah? Mau kapan lagi kita bertemu Ibu? Ya bisa Bu, di lain waktu kita bisa ketemu lagi, kita lebih ngobrol panjang kali lebar lagi, karena memang pada kesempatan hari ini kita terbatas dengan ruang dan waktu ya, di ruangan Zoom. Waktu yang terbatas. Ketika kita bisa ngobrol secara langsung face to face, itu mudah-mudahan kita bisa lebih nyaman. Panjang banget pembelajaran yang harus apa ya, yang harus saya gali lagi tentunya, yang harus saya dapatkan tentunya ya. Jadi sepertinya kita memang butuh pertemuan, Bu. Terima kasih ya Ibu atas waktunya hari ini. Semoga apapun yang kita obrolkan, apapun yang kita pecahkan bersama bisa bermanfaat bagi Ibu maupun saya juga. Amin, Oke. amin, amin, See amin. you next time Ibu. Terima Thank you. kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Roro. Sama-sama Bu.